Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi sangat terjangkau, bisa dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Pemerintah percepat pembangunan lumbung pangan di tengah musim penghujan. Vaksinasi tahap pertama untuk lansia dimulai. Halo, selamat sore pemirsa. Program News Screen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Dan selain dua informasi utama tadi pemirsa, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Bersama saya, Clara Antawijaya, inilah News Screen selengkapnya. Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan pembangunan food estate atau lumbung pangan yang terletak di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Seluas 5.000 hektar lahan disiapkan untuk lumbung pangan di Sumba Tengah, terdiri dari 3.000 hektar ditanam padi, 2.000 hektar ditanam jagung. Dan adapun dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa 34% kemiskinan berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Jokowi ingin panen padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Sumba Tengah ini lebih dari 1 kali dalam setahun. Kepala negara juga menyoroti soal aliran air yang selama ini menjadi kendala di Sumba Tengah. Jokowi juga berharap lumbung pangan ini memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan selanjutnya, food estate ini juga diharapkan dapat dikerjakan di daerah lain. Saya rasa kalau ini kita kerjakan, saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara, dan juga food estate yang ada di NTT ini akan bisa kita membangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita, dan nanti akan kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kesiapan. Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya. Pak Bupati, Pak Gub, data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu
Ya pemirsa, berikutnya Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada periode Januari 2021 melambat dari bulan Desember 2020. Dan perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan uang kuasi yang memiliki pangsa 73,6% terhadap M2. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau yang dikenal dengan istilah M2 pada bulan Januari 2021 sebesar 6.761 triliun rupiah atau lebih rendah dari bulan Desember 2020 yang sebesar 6.900 triliun rupiah. Hal ini artinya M2 Januari 2021 mengalami perlambatan. Bila dilihat dari pertumbuhan M2 pada bulan Januari 2021 sebesar 11,8% secara tahunan, ini juga melambat dari pertumbuhan year on year Desember 2020 sebesar 12,4%. Sementara untuk capaian uang kuasi pada bulan Januari 2021 tercatat sebesar 4.977,4 triliun rupiah alias tumbuh 9,7% secara tahunan. Capaian ini melambat dari capaian uang kuasi pada bulan Desember 2020 yang sebesar 5.021,2 triliun rupiah alias tumbuh 10,5% secara tahunan. Perlambatan uang kuasi terutama pada instrumen simpanan berjangka, baik dalam rupiah dan valuta asing seiring dengan tren penurunan suku bunga simpanan. Di sisi lain, uang kartal di masyarakat atau di luar perbankan dan Bank Indonesia pada Januari 2021 tercatat sebesar 712,5 triliun rupiah atau tumbuh 15,6% secara year on year. Lebih rendah dari bulan Desember 2020 yang sebesar 760 triliun rupiah atau tumbuh 16,1% secara tahunan. Perlambatan peredaran kartal ini seiring dengan kembali normalnya kebutuhan uang tunai masyarakat pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai memberlakukan pembiayaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Dan salah satunya proyek Jalan Nasional di Jalan Lintas Timur atau Jalintim Sumatera Selatan dan Jalintim Riau, Pulau Sumatera yang tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam financial close proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU Jalan Nasional di Jalan Lintas Timur atau Jalintim Sumatera Selatan dan penyerahan surat pemenang lelang KPBU AP Jalintim Riau, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebutkan terus menggenjot pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha lantaran memiliki sejumlah keunggulan. Basuki menyebutkan keuntungan bagi swasta yakni pasti lebih banyak menarik karena ada kepastian pengembalian investasi plus keuntungan adanya AP atau Availability Payment atau ketersediaan layanan. Sementara keuntungan bagi pemerintah pembangunan proyek tidak akan menggunakan APBN. Selain itu pengembangan pembiayaan skema KPBU Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor jalan non-tol. Karena beberapa keuntungan untuk KPBU ini. Pertama, untuk swasta pasti lebih menarik karena pengembaliannya ada kepastian pembayarannya melalui AP ini. Plus keuntungannya gitu kan. Untuk pemerintah, keuntungannya adalah proyek ini diawasi oleh banyak orang. Kalau APBN yang awasi hanya PU, PR saja. Atau mungkin balai saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi harus tertib administrasi, itu harus tapi nggak cukup. Harus ada tertib teknik untuk bisa melayani masyarakat lebih baik. Seperti diketahui, proyek KPBU Jalintim mencangkup pekerjaan utama preservasi jalan nasional sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan. Sementara untuk Jalintim Riau sepanjang 43 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 60 meter. Proyek ini memiliki masa konsensi 15 tahun dengan nilai investasi sebesar 644,7 miliar rupiah dari sindikasi Bank Syariah, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, dan PT Bank Panin Dubai. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Aidek Channel.
Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Prasavarsi Jalan Lintas Timur Sumatera atau Jalintim Sumsel. Proyek dengan menggunakan metode Availability Payment atau AP ini bernilai 644 miliar rupiah. Adapun sindikasi pembiayaan syariah terlaksana pada proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment atau KPBUAP untuk pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sindikasi dipimpin oleh PT Bank Syariah Indonesia ini beranggotakan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai financial close sebesar 644,7 miliar rupiah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyebutkan ini merupakan proyek KPBUAP pertama yang didukung Kementerian Keuangan untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk preservasi Jalintim Sumsel guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Atas tercapainya financial close proyek Jalintim Sumsel pada tanggal 30 Januari kemarin, yang sekaligus ini menjadikan tanggal tersebut sebagai waktu terselesaikannya fasilitas PDF, Project Development Facility dari kami di Kementerian Keuangan. Semakin istimewa juga karena melihat atau kita sama-sama mengetahui Bank Syariah Indonesia BSI menjadi lead financier bersama tadi Panin Dubai Syariah dan juga PT SMI untuk proyek KPBUAP Jalintim Sumsel. Kementerian Koperasi dan UMKM optimistis pengembang usaha mikro kecil dan menengah akan semakin meningkat. Terlebih dengan adanya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM memudahkan usaha kecil untuk mendapatkan nomor induk usaha atau NIB. Dalam konferensi pers yang dilakukan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM, Teten Mas Duki optimis meningkatan sektor UMKM akan meningkat, khususnya masalah kemudahan perizinan melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan mendorong pelaku UMKM mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, nantinya pihaknya akan perizinan tunggal sehingga banyak pelaku usaha kecil mendapatkan NIB. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi akan mendorong pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk mendaftarkan pelaku usaha kecil dan mikro agar memperoleh izin, termasuk para pelaku usaha agar mengurus perizinan ke dinas terkait. Nah, target kami di dalam pelaksanaannya itu akan menekankan pada hasil, ya, yaitu output yang kita akan lebih proaktif. Misalnya di sini pengaturan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, misalnya pendirian koperasi primer 9 orang. Nah, ini kita ingin proaktif ke masyarakat supaya pembentukan koperasi ini bisa kelihatan tumbuh koperasi-koperasi baru. Di sisi lain, untuk meningkatkan kemampuan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan menyiapkan infrastruktur berupa penempatan 30% tempat fasilitas umum dengan biaya yang juga hanya 30% seperti di bandara, terminal, stasiun hingga jalan tol. Tak ketinggalan, pemerintah akan mengalokasikan 40% anggaran kementerian dan lembaga untuk membeli produk UMKM. Dari Jakarta, Devi Firmansyah untuk IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan mendatangkan 3,5 juta vaksin gotong royong di bulan Maret 2021. Informasinya usai pariwara.
Terima kasih Anda masih menyaksikan News Screen Evening pemirsa. Setelah menjalankan program vaksinasi gratis, pemerintah terus berupaya menghadirkan vaksin gotong royong yang pada tahap awal akan mendatangkan 3,5 juta vaksin di bulan Maret 2021 dan 20 juta vaksin gotong royong hingga tahun mendatang. Pemerintah terus berupaya menghadirkan sebanyak 360 juta vaksin bagi 70% jumlah penduduk Indonesia. Vaksin tersebut terdiri dari vaksin gratis dan vaksin gotong royong yang diberikan oleh perusahaan swasta. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini pemerintah telah menjalankan program vaksinasi gratis kepada tenaga kesehatan, petugas layanan publik, serta kepada lansia. Sementara untuk program vaksinasi gotong royong, pemerintah mengupayakan sebanyak 3,5 juta vaksin pada bulan Maret 2021. Vaksin gotong royong ini bagian dari upaya pemerintah dalam menargetkan 20 juta vaksin gotong royong hingga Februari tahun mendatang. Sama juga untuk gotong royong, kita sedang mengupayakan di bulan Maret ini kita akan mendapatkan 3,5 juta vaksin. Meski telah mendapatkan 344 juta vaksin gratis dan mengupayakan 20 juta vaksin gotong royong, Menteri BUMN memastikan pemerintah tidak berpuas diri. Untuk itu pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin merah putih oleh Bio Farma, LIPI, dan 5 universitas di tanah air. Pengembangan vaksin merah putih ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menekan tingginya importasi vaksin dan bahan baku vaksin. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya pemirsa, vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat diikuti ribuan tokoh lintas agama. Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi massal akan diberikan kepada 5.000 tokoh agama di seluruh tanah air guna mempercepat target herd immunity atau kekebalan kelompok. Ya, dan sejak pagi hingga Selasa siang tadi, ribuan tokoh lintas agama terus memenuhi lokasi vaksinasi massal COVID-19 di area parkir bawah tanah Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Usai melakukan registrasi, para tokoh agama ini terlebih dahulu menjalani tes kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, hingga sesi wawancara. Dan selanjutnya, suntikan vaksin Sinovac akan diberikan kepada peserta yang dinyatakan telah lolos tes kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memantau langsung pelaksanaan vaksinasi menargetkan pemberian vaksin untuk 5.000 tokoh lintas agama di seluruh Indonesia. Wakil dari Kristen, dari agama Katolik, dari agama Islam, dari agama Konghucu, Buddha, saya belum ketemu yang dari Hindu, tapi memang rencananya semua agama di sini. Jadi bukan hanya vaksinasi untuk orang-orang pemuka agama, tapi juga vaksinasi ini pengen kita tunjukkan bisa merajut kebersamaan dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin kita bisa selesaikan ini sendiri tanpa kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk masyarakat umum lanjut usia atau lansia mulai dilaksanakan. Sejumlah puskesmas di DKI Jakarta memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi khusus lansia ini. Dan perharinya puskesmas dapat melayani vaksinasi maksimal 60 yang dibagi 3 sesi. Pemerintah mulai melakukan vaksinasi tahap pertama untuk masyarakat umum lanjut usia atau lansia, seperti yang terlihat dalam pantauan tim liputan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah lansia yang didominasi warga Kramat Jati satu persatu mendaftar dan melakukan pengecekan tensi serta screening sebelum melakukan vaksinasi. Pihak Puskesmas melakukan pelayanan vaksinasi untuk lansia perharinya sebanyak 60 orang yang dibagi 3 sesi untuk menghindari kerumunan saat vaksinasi. Intinya kami merespon, ya, Puskesmas Kramat Jati merespon semua kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi lansia.
Selain di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, vaksinasi lansia juga dilakukan di RSUD Kembangan, Jakarta Barat. Vaksin Sinovac khusus lansia ini akan berlangsung di RSUD Kembangan dengan pemberian vaksin antara 150 sampai dengan 160 lansia setiap harinya. Vaksinasi ini pun disambut antusias oleh para lansia yang beralasan ingin tetap sehat di masa pandemi ini. Tidak kena korupsi, tahan, biar kebal terhadap virus. Pertama begini, kita mesti punya kesadaran bahwa ini akan membentuk komunitas imun yang bersama. Ini demi kebersamaan, demi kesehatan masyarakat keseluruhan. Hingga saat ini sudah ada 500 lansia di RSUD Kembangan, Jakarta Barat telah mengikuti vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Rio Manik, IDS Channel. Ya, sementara itu pemirsa, selama proses vaksinasi COVID-19 berjalan, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI tergolong rendah, yaitu hanya 5 kasus per 10.000 suntikan. Kebanyakan gejala yang dialami penerima vaksin tergolong ringan, mulai dari pegal-pegal hingga mual. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 2 juta orang sudah divaksin. Namun hingga saat ini belum ada laporan tentang efek samping berat atau dengan istilah KIPI yang diakibatkan oleh vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac. Mayoritas gejala yang timbul merupakan gejala ringan seperti nyeri atau gatal. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, Hindra Irawan Satari, mengungkapkan presentasi KIPI pasca vaksinasi COVID-19 sangatlah kecil, yaitu hanya 5 per 10.000 suntikan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan News Screen Evening, pemirsa. Emiten konsumer PT Kino Indonesia Tbk atau Kino optimistis permintaan akan produk perseroan dari luar negeri bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Penemuan vaksin COVID-19 diharapkan menjadi jawaban untuk mengakhiri pandemi dan perekonomian global kembali bergerak. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Keuangan Kino Indonesia Budi Mulyono mengungkapkan saat ini perseroan belum dapat menyampaikan target pertumbuhan karena masih mencermati situasi. KINO menilai kondisi saat ini bisa berubah dengan cepat, baik ke arah yang lebih positif maupun tak terlalu baik seperti yang diharapkan. Meski demikian, secara konservatif, KINO melihat ada kemungkinan peningkatan permintaan baru akan dapat dilihat beberapa bulan ke depan.
Hal ini ditujukan sudah ada beberapa negara tujuan ekspor yang melonggarkan ketentuan lockdown. Adapun hingga sejauh ini, KINO mencatatkan porsi penjualan ekspor sekitar 5% dari total pendapatan pada 2020. Negara tujuan ekspor masih dominan dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. KINO terus mengkaji kemungkinan perluas pasar ekspor sembari memperkuat posisi pasar yang telah ada. Saat ini KINO belum menyiapkan laporan keuangan tahunan 2020. Namun dari laporan keuangan per 30 September 2020, KINO membukukan penjualan senilai 3,11 triliun rupiah, koreksi 10,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 3,48 triliun rupiah. Sementara laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga melemah 63,83% menjadi 161,69 miliar rupiah dari sebelumnya 447,09 miliar rupiah. Berbagai sumber ada di channel. Ya pemirsa, emiten pengelola gerai retail modern Mitra 10 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP fokus untuk menggenjot pertumbuhan di tahun ini dengan menambah 4 gerai baru di beberapa kota. Dan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Newscreen kali ini. Saksikan Newscreen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Akhir kata, saya Clara Antawijaya. Sampai jumpa. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk fokus untuk menggenjot pertumbuhan di tahun ini dengan menambah 4 gerai baru di beberapa kota. Manajemen perseroan mengatakan rencana ekspansi itu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan dari pembukaan gerai baru Mitra 10. Adapun lokasi rencana penambahan 4 toko baru tersebut yakni di Banjarmasin, Palembang, Tegal, dan Semarang. CSAP pun menargetkan 1 gerai toko akan segera beroperasi pada kuartal 2 2021 dan sisanya akan beroperasi pada kuartal 3 2021. Adapun CSAP juga optimistis lewat strategi ekspansi agresif retail modern itu akan memberikan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Bahkan perusahaan memproyeksikan target pertumbuhan dapat meningkat hingga 10% di tahun ini. Sementara itu dari sisi target penjualan, CSAP berharap tahun ini pertumbuhan penjualan secara konsolidasi diharapkan naik 4,8% atau sekitar 12,7 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.